That football in Indonesia in the last 10 years is improved a lot and bagaimana sepak bola Indonesia ini baik. Jatuh bersama, kita bangun bersama. Ayo, masih ada. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi. Ya, meskipun sampai detik ini trofi impian dari lokal pride yakni AFF masih belum digenggam, dan kemarin ngamuk-ngamuk sampai nyudutin STY gara-gara mainin U22 yang berujung gagal lolos grup. Tapi lebih dari itu, secara umum progres timnas Indonesia sudah mengarah ke hal yang benar. Ya, setiap progres itu sejatinya sudah mulai sangat kelihatan nyata ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Dalam ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia yang bersatu sebagai tim termuda dan juga diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit yang tinggi. Sampai akhirnya nggak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai oleh tuan rumah Qatar di match pertama, nyatanya nggak bikin mental pemain drop. Ya, malah yang ada semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Kemudian ingat saat di round kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, gimana ketika itu timnas dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuma imbang 1-1 melawan Filipina di dua match pertama. Namun selanjutnya pun tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round ketiga. Nah, di round ketiga ini kita juga tahu betapa luar biasanya perjalanan Garuda di 6 pertandingan yang udah dilakoni. Sempat terpuruk 2 kali beruntun gara-gara keok dari Cina dan juga Jepang, namun akhirnya tim Garuda mampu bangkit untuk sementara mengunci posisi ketiga klasemen grup C. Nah, menilik seluruh perjalanan itu tadi, sejauh ini tak bisa dipungkiri bahwa memang masih begitu banyak pihak yang ingin menyudutkan sang pelatih Sintayong, termasuk yang terbaru media dari Italia. Isu pemecatan juru taktik asal Korea Selatan itu kian mencuat, di mana para tokoh sepak bola Indonesia turut nimbrung dengan masalah ini. Ya, tapi meski begitu, anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani mengakui bahwa sampai saat ini belum ada keputusan apapun terkait masa depan Koshin. Belum ada keputusan resmi dari PSSI, kata Vivin Minggu 5 Desember. Lebih lanjut lagi, perempuan asal Surabaya itu juga mengatakan yang terpenting saat ini, semua elemen bersatu memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Sebab diketahui bahwa skuad Garuda tengah berjuang di dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan selain dari anggota Exco PSSI, asisten Koshin Nova Arianto juga sebelumnya telah menegaskan kalau sampai sekarang ini tidak ada pembahasan sama sekali terkait isu pemecatan Koshin dari bangku kepelatihan timnas. Belum ada pembahasan apapun di internal tim, ujar Nova Arianto. Ya, meskipun sampai sekarang masih begitu banyak yang meragukan kualitas Sintayong sebagai pelatih berkualitas, tapi menurut pelatih kelas dunia Roberto Mancini, Koshin telah terbukti mampu membawa tim nasional Indonesia disegani dan ditakuti di level Asia, terutama usai menumbangkan mantan tim asuhannya Arab Saudi. Bagi Mancini, kemenangan Indonesia atas Arab Saudi memberi bukti bahwa tim Garuda kini layak diperhitungkan di kancah internasional. Menurutnya, ini adalah momen penting yang mengonfirmasi kualitas skuad Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Selain itu pun, Indonesia juga disebut memiliki skuad yang sangat profesional dan mampu memberikan perlawanan sengit dengan kemampuan luar biasa di level Asia, memperlihatkan bahwa mereka memang pantas untuk diperhitungkan. Ini adalah tim yang luar biasa dan tidak semudah yang diharapkan beberapa orang. Tim ini memiliki tim profesional yang luar biasa, ungkap Mancini.
Dan karena inilah Mancini seakan mengingatkan kepada PSSI untuk tak tergesa-gesa atau jangan sampai salah ambil langkah, mengingat peningkatan nyata yang telah mampu dibawa Sintayong sejauh ini. Ya, berkaca dari itu, secara tak langsung PSSI seharusnya belajar dari Roberto Mancini yang dipecat dari Arab, namun tak serta-merta membuat The Green Falcons mengalami peningkatan. Lalu seperti yang kita semua tahu, kalau langkah Arab Saudi menunjuk Mancini sebagai pengganti Renat pada 2023 awalnya terlihat begitu menjanjikan. Dengan rekam jejak membawa Italia juara Euro 2020, Mancini diharapkan dapat mengangkat prestasi The Green Falcons, namun hanya dalam 14 bulan kerja sama tersebut justru berakhir. Ya, Mancini memutuskan kontraknya setelah hanya mencatatkan 7 kemenangan dari 18 pertandingan, yang akhirnya Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF kembali menunjuk Renat pada Oktober 2024, mengakui bahwa langkah mengganti pelatih sebelumnya justru menjadi langkah mundur. Namun nyatanya kembalinya Hervé Renat ke Arab Saudi juga menunjukkan bahwa pergantian pelatih bukanlah solusi instan untuk mengatasi masalah di tim nasional. Renat yang pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 akhirnya dipanggil kembali untuk memperbaiki situasi, dan pengalaman ini menjadi cerminan bahwa kontinuitas seringkali lebih penting daripada sekedar mencari wajah baru di kursi pelatih. Ya, seperti halnya Arab Saudi, PSSI kini juga berada di persimpangan jalan. Desakan publik yang menginginkan Sintayong mundur, meski didukung oleh sebagian pihak, seharusnya tidak membuat PSSI terburu-buru dalam mengambil keputusan. Banyak yang lupa bahwa di bawah arahan Sintayong, timnas Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan termasuk peningkatan peringkat FIFA dan keberhasilan pemain diaspora dalam memperkuat skuad. Apalagi Arab Saudi juga menjadi contoh nyata bahwa pergantian pelatih tanpa perencanaan matang bisa berujung kegagalan. Jika PSSI memutuskan untuk mengganti Sintayong, mereka perlu memastikan bahwa pelatih pengganti memiliki visi jangka panjang yang jelas serta mendalam. Tanpa itu, timnas Indonesia beresiko terjebak dalam siklus perubahan yang tidak membawa perbaikan nyata. Nah, sorotan yang diberikan oleh Mancini akan polemik yang ada dalam tubuh timnas ini memang tak lepas dari hubungan pelatih kelas dunia ini dengan Ketua Umum PSSI kita, Pak Erick Thohir. Ya, Mancini dan Pak Erick diketahui punya kenangan saat masih bersama di Inter Milan, di mana ketika Pak Erick menjabat Presiden Inter Milan pada 2013 hingga 2018, Mancini merupakan salah satu pelatih yang menangani klub Serie A Liga Italia itu. Mancini menjadi pelatih Inter Milan sepanjang 2014 hingga 2016, di mana ketika itu Mancini gagal mengulangi suksesnya di kesempatan kedua melatih Giuseppe Meazza. Sebelumnya pada kesempatan pertama melatih Inter 2004 hingga 2008, Mancini berhasil meraih 3 gelar Scudetto. Ya, meski hanya 2 musim bekerja sama, namun Erick Thohir dan Mancini punya hubungan yang baik, bahkan keduanya saling membela ketika mendapatkan kritik. Mancini diketahui pernah membela Pak Erick yang dikritik jarang berada di Italia saat menjadi Presiden Inter Milan, di mana pelatih 59 tahun itu mengatakan tak ada hubungan antara penampilan buruk Inter dengan kehadiran Presiden di stadion setiap saat. Selain itu, pembelaan terhadap Mancini juga diungkapkan oleh Pak Erick saat mantan pelatih timnas Italia itu mendapatkan banyak kritikan ketika prestasi Inter Milan menurun. Dengan mengungkap bahwa Mancini merupakan sosok bintang yang paling berkontribusi bagi tim miliknya dahulu. Nah, adanya respect antar keduanya ini, terlebih beberapa waktu lalu pun Indonesia juga sempat menahan imbang tim besutan Mancini yakni Arab di match perdana. Bisa jadi Pak Erick tidak akan gegabah dalam mengambil langkah pemecatan Cochin di era penting seperti sekarang ini.